memuji Tuhan. Oke, kakak mau tanya dulu, apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Pada mandi belum? Sudah. Oke, hari ini kita akan mulai ibadah kita. Kita akan merayakan kebangkitan Tuhan. Tuhan Yesus. Kita akan merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Kita akan memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kakak harap kita masih tetap semangat, tetap bersuka cita. Mama papanya boleh didampingi anak-anaknya untuk kita bersama-sama berdoa. Oke, sudah dilipat tangannya? Oke, kita lipat tangannya, kita tutup matanya, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, pagi hari ini kami mau beribadah sekolah minggu. Kami merayakan kebangkitan Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus sudah mati dan bangkit dan hidup buat kita semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu yang sungguh luar biasa yang terus kami rasakan. Tuhan Yesus yang baik, kami mau serahkan ibadah kami ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah nama Tuhan yang ditinggikan, biarlah nama Tuhan yang dimuliakan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Tuhan Yesus, kami berdoa buat adik-adik yang ada di rumah. Tuhan, kami mengundang Tuhan hadir di rumah mereka masing-masing, hadir dalam hati mereka. Tuhan, kami rindu kuasa Roh Kudus-Mu yang menaungi kami, yang melingkupi kami pagi hari ini. Kami berdoa buat adik-adik di rumah, agar adik-adik memuji Tuhan dengan penuh semangat, dengan penuh sukacita yang daripada Tuhan. Berikan kami semua damai sejahtera yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan kasih-Mu. Mari Tuhan Yesus, berikan kami sukacita yang baru, semangat yang baru, damai sejahtera yang baru atas kami semua, karena Tuhan sudah bangkit dan hidup buat kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke, kita akan memuji Tuhan. Kita akan bersama-sama pujikan mat sekolah minggu kita. Kita udah bangkit berdiri adik-adik. Dengan semangat, dengan penuh
dalam sukacita? Amin. Tarik nafas dulu. Buang. Lagi? Buang. Sudah capek? Capek? Ya belum ya. Baru cuma satu lagu. Oke ya. Sekarang adik-adik semua, kita tiba saatnya untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan melalui persembahan. Seperti biasa, seperti minggu lalu, sistem persembahannya, adik-adik semua siapkan amplop, kemudian persembahannya dimasukkan ke dalam amplop, dan nanti amplopnya dikasih sama pengurus gereja ataupun sama hamba Tuhan. Oke, para orang tua diminta untuk membantu anak-anaknya tersebut ya. Oke, selanjutnya kita mau sama-sama memberikan yang terbaik buat Tuhan melalui persembahan ini. Adik-adik masih ingat gak lagu ku menang bersama Yesus Tuhan? Masih ingat? Masih ingat ya, harus masih ingat dong. Baru 2-3 minggu kita ke ibadah, harus semangat ya. Yuk kita sama-sama nyanyikan lagu ku menang bersama Yesus Tuhan. Gerakannya diikuti oleh Ibu Pendeta, kemudian sama Kakak Evi ya. Harus semangat, bangkit diri semua ya adik-adik ya. Setelah adik-adik mengumpulkan persembahan, bangkit diri, kita sama-sama puji Tuhan dengan gerakan ku menang bersama Yesus Tuhan. kasih Tuhan, kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami anak-anak Tuhan yang sudah memberikan yang terbaik buat Tuhan ya Tuhan melalui persembahan ini. Kami berdoa Tuhan, meskipun kami beribadah di rumah masing-masing, tapi kami percaya bahwa sukacita Tuhan sungguh nyata dalam kehidupan adik-adik kami ini Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa tangan-tangan anak-anak-Mu ini Tuhan yang sudah memberikan, biarlah itu semua menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, dan kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan, dan juga kami boleh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, dan kami juga boleh sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, belajar untuk melayani Tuhan dengan lebih sungguh lagi. Terima kasih Tuhan, kami serahkan persembahan ini ke dalam tangan kasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Shalom adik-adik. Shalom. Kita bersuka cita. Amin.
Dia mati di kayu salib, dia juga menebus dosa kita, dia bangkit. Dan inilah disebut hari Paskah. Dan kita juga akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Adik-adik bangkit berdiri, adik-adik mau bernyanyi karena salibmu. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Kita naikkan pujian ini dengan sikap berdoa. Kita tundukkan kepala, kita tutup mata kita merenungkan. Karena hanya Tuhan yang ada di hidup kita, yang memberikan hidup yang baru kepada kita semua anak-anaknya. Kita letakkan tangan kita di dada.
Shalom adik-adik, apa kabar? Tentu luar biasa, bukan? Walaupun hari ini kita merayakan Paskah dengan keadaan seperti ini, kita tidak bersama-sama. Kalau tahun-tahun sebelumnya kita merayakan Paskah ada game, ada berbagai macam kegembiraan, tetapi hari ini kita hanya diam di rumah. Tetapi kakak berharap itu tidak mengurangi sukacita kita, karena kita merayakan hal yang paling besar di muka bumi ini, yaitu kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan tentang Paskah hari ini. Sebelumnya, mari adik-adik di rumah tutup mata, kita akan tunduk dalam doa. Kita berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, pada siang hari ini, kami terus mau bersyukur kepada Engkau untuk sukacita yang Tuhan berikan. Hari ini kami merayakan Paskah, yaitu Yesus bangkit dari kematian. Tuhan, terima kasih kalau Paskah tahun ini kami merayakan dengan di rumah. Tetapi kami juga mau sukacita Paskah memberkati kami. Kami mau mendengar firman Tuhan. Roh Kudus, kami undang Engkau untuk hadir menjamah hati kami, sehingga firman itu kami dengar, kami perhatikan, dan kami terima, kami lakukan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, kita akan baca dari Alkitab kita. Adik-adik bisa buka Alkitabnya di rumah, dari Injil Matius. Injil Matius pasal yang ke-28 ayat 1 hingga ayat yang ke-10. Kakak akan bacakan, adik-adik bisa mengikuti dengan membaca Alkitabnya di rumah, atau boleh menggunakan Alkitab, ya. Kakak akan bacakan, adik-adik menyimak dan mengikuti. Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukan kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Nah, adik-adik, ceritanya adalah setelah Yesus mati menebus dosa, mengorbankan salib, setelah 3 hari kubur, kemudian bangkit. Berita kebangkitan ini menjadi berita yang besar, adik-adik. Coba, kenapa menjadi berita yang besar? Ada yang bisa kasih jawaban? Karena tidak ada orang yang sudah mati tapi hidup lagi dan gak mati lagi, kecuali siapa? Yesus. Terus tujuan Yesus mati bukan tujuan yang sia-sia. Tujuan Yesus mati juga bukan tujuan yang tidak ada artinya, tapi sangat besar artinya bagi kita.
Apa tujuannya? Mas ingat cerita minggu lalu? Iya, Yesus mati berkorban untuk menebus dosa Kak Agus, dosa kita semua. Tetapi tidak hanya mati dan berkorban adik-adik. Yesus bangkit. Yesus sudah menebus dosa kita. Yesus sudah mengampuni kita. Tapi Yesus sekarang bangkit. Berarti Yesus menjamin keselamatan adik-adik dan kakak yang mau percaya kepada Tuhan. Menjamin keselamatan itu apa sih maksudnya? Artinya adik-adik, kita yang percaya sama Tuhan Yesus akan hidup bersama dengan Tuhan di surga. Nah, siapa yang gak ingin masuk surga? Semua pasti pengen ya. Kakak pengen, adik-adik di rumah juga pengen kita semua masuk surga. Nah, minggu lalu kakak sudah cerita jalan ke surga gimana? Hanya percaya kepada Tuhan Yesus. Satu-satunya jalan ke surga percaya kepada Tuhan Yesus. Di luar Tuhan Yesus tidak ada jalan masuk surga. Pinter. Nah, adik-adik, makanya berita kebangkitan Tuhan Yesus itu menjadi kabar yang besar, kabar yang luar biasa, kabar yang istimewa. Tapi apa sebenarnya adik-adik yang Tuhan pesankan melalui kebangkitan Tuhan? Kan kita tidak langsung ikut Tuhan ke surga. Ayo, apa yang harus kita lakukan? Sebagai sikap kita bersyukur atas apa yang sudah Tuhan lakukan, berkorban, dan Tuhan memberikan jaminan kepada setiap orang yang percaya kepadanya masuk surga. Apa yang harus dilakukan? Ayo. Ya, kita ngomong apa? Ada dua hal apa dari Tuhan pesan, jangan takut. Kematian Tuhan Yesus mengalahkan maut. Kebangkitannya menunjukkan Yesus lebih besar dari maut. Siapa yang di rumah masih takut hari ini? Takut kegelapan misalnya, tinggal di rumah sendirian, di kamar gelap-gelapan gak berani. Ada? Takut ke kamar mandi karena ada kecoa, sehingga gak berani masuk kamar mandi. Ayo. Atau takut disuruh mama papanya ke warung sebentar minta tolong belikan korek misalnya, atau belikan permen, belikan kopi, gula, padahal warungnya dekat, gak berani. Ayo, hari ini adik-adik gak boleh takut. Tuhan sudah janji, Tuhan sudah berikan jaminan bahwa aku menyertai. Jangan takut. Tadi waktu perempuan tadi melihat malaikat ngomong apa? Jangan takut. Ayo, mulai hari ini kalau kita sudah merayakan Paskah, kita nggak boleh takut lagi. Sebab Tuhan beserta kita namanya apa? Pelajaran-pelajaran yang lalu. Immanuel, pinter. Allah beserta dengan kita berarti Immanuel. Pinter adik-adik ya. Nah, pesan pertama adalah jangan takut. Yang takut hari ini, ayo kita perbaiki. Kalau takut hanya takut seperti itu, tidak boleh takut. Tetapi kalau takut kita jatuh dalam dosa, takut melakukan hal-hal yang melanggar firman Tuhan, kita harus takut. Ya, misalnya, wah ini ada temen nih ribut ngajak berantem, kita takut. Takut bukan berarti kita nggak berani melawan, tetapi kita takut karena kalau ya kan, takut melakukan dosa itu sesuatu yang baik. Tuhan tidak ingin anak-anak Tuhan yang sudah ditebus jatuh dalam dosa lagi. Tetapi Tuhan ingin setiap anak-anak yang ditebus terus setiap hari memiliki kemajuan. Hidupnya yang dulu mungkin jahat mulai berubah sehingga menjadi lebih baik. Yang kemarin bandel, yang kemarin gak taat sama mama papa, yang kemarin suka melawan gurunya, suka melawan mama papanya, hari ini mulai berubah. Karena takut dengan dosa. Malah mama papa dosa bukan? Dosa.
Minggu lalu sudah cerita kakak kan? Dosa ada dari perkataan, dari tindakan atau perbuatan, juga dari pikiran. Nah, itu pesan yang pertama. Yang kedua apa adik-adik? Minta Kak Fitri. Nah, adik, ada Kak Fitri yang temani Kak Agus sekarang. Nah, yang pertama adalah pesan Yesus kepada murid-murid tadi apa? Kita akan ketemu di Galilea. Terus ada berita apa? Berita sukacita bukan ketika Yesus bangkit? Atau berita sedih Tuhan Yesus bangkit? Sukacita. Berita sukacita harus kita kabarkan, kita ceritakan. Nah, sekarang adik-adik lakukan di rumah. Tepuk bahu mama papanya atau tepuk bahu kakak atau adiknya, katakan, "Pak, Ma, Tuhan Yesus sudah bangkit." Ceritakan kepada orang lain. Ayo lakukan. Kakak tunggu di sini. Ayo tepuk mama papanya atau adiknya atau saudaranya, katakan, "Papa, Mama, Tuhan Yesus sudah bangkit." Ceritakan kepada orang lain. Ayo. Ayo. Iya, pintar. Sudah lakukan? Iya. Luar biasa ya. Berarti apa pesannya hari ini Yesus bangkit? Jangan takut. Yang takut karena ada kecoa atau di rumah di kamar tidur sendiri takut. Tuhan beserta dengan kita. Ya kan? Kita boleh takut, tapi takut melakukan dosa. Pinter. Yang kedua, berita tentang kebangkitan Tuhan Yesus adalah berita yang besar. Kita harus kabarkan, artinya ceritakan kepada orang lain. Aldo, Dino, Roni, hari ini Tuhan Yesus bangkit. Mau tahu nggak apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Dia berkorban menebus dosa setiap orang yang mau percaya kepada Dia. Ayo sampaikan. Temannya, saudaranya, katakan, Tuhan Yesus bangkit. Ini berita besar, ini berita sukacita. Amin. Amin. Ya. Itu cerita kita hari ini. Paskah tahun ini mungkin kita tidak ketemu bersama-sama seperti biasanya, tetapi kita hari ini juga diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Melalui kebangkitan Tuhan, Tuhan ngajarkan apa? Jangan takut. Yang kedua, kita juga harus memberitakan kabar kebangkitan Tuhan sebagai berita yang besar yang membawa sukacita bagi setiap umat manusia. Ya, sekarang tutup mata kalian, taruh tangan kanan di dada, kita berdoa. Adik-adik ikuti doa kakak di rumah, kakak akan berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami mendengar berita sukacita tentang kebangkitan Tuhan. Engkau memberikan jaminan untuk kami tidak takut. Engkau memberikan jaminan kepada kami yang percaya kepada Tuhan. Menjamin keselamatan kami, yaitu hidup kekal selama-lamanya di surga. Tuhan, kami ingin melakukan firman-Mu. Kami mau belajar untuk tidak takut lagi terhadap hal-hal yang tidak penting, tetapi kami mau takut terhadap kejahatan dan dosa. Kami mau menceritakan berita ini, berita besar tentang kebangkitan Tuhan kepada saudara-saudara kami. Menceritakan tentang kasih Yesus yang berkorban kepada orang lain, sehingga mereka juga mendengar tentang kasih Tuhan mengampuni. Bahwa di dalam Tuhan Yesuslah satu-satunya cara untuk menerima keselamatan kekal. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa kami, mampukan kami Roh Kudus melakukan firman Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Ya. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik yang di rumah, di akhir ibadah kita, kakak mau kasih sebuah game, sebuah perlombaan, karena biasanya kita melakukan perlombaan Paskah di tempat terbuka. Hari ini kakak memberikan perlombaan. Perhatikan. Perlombaan kita adalah mewarnai. Untuk kelas balita, nanti kakak akan berikan bahannya di WA wali murid sekolah minggu. Ini untuk diwarnai oleh adik-adik kelas balita. Yang kedua, untuk kelas kecil, dia akan mewarnai yang ini. Setelah selesai nanti, kakak akan bagikan bahannya. Adik-adik bisa download dan print di rumah. Untuk yang tidak bisa print,
kasih tahu kepada Kak Agus supaya Kak Agus bisa bagikan ini. Kemudian yang remaja juga akan mewarnai tapi dengan warna yang lebih sulit. Ya, ini silakan nanti akan di grup PRMI akan dibagikan oleh Kak Agus dan silakan diwarnai. Setelah selesai mewarnai, perhatikan adik-adik. Batas terakhir di-upload setelah selesai, adik-adik bisa foto, kemudian fotonya bisa di-upload di wali murid sekolah minggu. Nanti guru-guru, kakak-kakak akan menilainya. Pengumumannya minggu depan. Batas terakhir mengupload fotonya jam 4 sore ini. Lewat dari jam 4 berarti tidak diterima. Paham adik-adik? Sekali lagi, bahan mewarnai nanti akan adik-adik dapatkan di WA wali murid sekolah minggu. Kemudian kalian boleh print. Bagi yang kesulitan untuk print, kasih tahu kepada Kak Agus. Nanti Kak Agus akan kasihkan hardnya ini. Kemudian silahkan kerjakan. Upload fotonya terakhir, batas terakhir jam 4 sore ini. Lewat dari jam 4 sore berarti adik-adik tidak bisa mengikuti perlombaan. Kami tidak terima lagi. Paham adik-adik? Bisa dimengerti? Dan tunggu hadiahnya, pengumuman dan hadiahnya minggu depan. Hadiahnya hebat loh, luar biasa hadiahnya. Ya, jangan tidak mengikuti. Oke? Ya, itu untuk kegiatan kita dalam merayakan Paskah tahun ini. Adik-adik gak boleh sedih karena sukacita Paskah tidak mengurangi walaupun kita tidak bersama-sama. Tapi kita berdoa tahun depan kita akan merayakan Paskah dengan luar biasa sukacita. Amin. Iya. Yuk, sekali lagi kita bersama adik-adik bangkit berdiri. Kita bersama doa Bapa kami. Kemudian kita Bapak terima kasih, kita akan akhiri ibadah Paskah sekolah minggu kita. Kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, ku berterima kasih.